artinya setelah halal bihalal biasanya kita makan-makan ya, berarti gitu kan. Ini menunya hari ini apa Pak? Sumarto, hari ini menunya apa? Biasanya nonton ya, halal bihalal ya. Oh di bawah. Oh, iya siap. Jadi semuanya bisa diambil. Ya. Oke. Nah, intinya nanti kita makan bersama, ramah-tamah gitu. Tapi saya ingin membantu diskusi di sini. Perkembangan media itu sangat luar biasa dan salah satu tugas PR public relations itu adalah bagaimana bisa membangun relasi dengan para rekan media. Ya. Jadi media relation itu menjadi salah satu tugas pokok seorang PR. Nah, sekarang ini tentu saja ketika kita berdiri atau posisi kita selain menjadi perwakilan atau representasi dari lembaga kita, mungkin kita punya lembaga tadi organisasi sosial, lembaga pendidikan, rumah sakit, kemudian organisasi. Kita sebagai PR mewakili institusi kita, tapi secara pribadi kita juga mewakili personal branding kita. Nah, dari kegiatan ini sebenarnya kita juga ingin menyentuh sebenarnya ya, menyentuh para pribadi-pribadi kita yang sebenarnya mewakili institusi, tetapi juga mewakili secara pribadi. Maka yang disentuh adalah kemanusiaan kita, bagaimana kepedulian kita untuk ke masyarakat, aksi-aksi sosial. Kalau kita sebagai media, otomatis pemberitaan kita, tulisan-tulisan kita itu punya makna, punya manfaat yang luas kepada masyarakat. Ya. Kemudian kalau kita sebagai seorang PR, selain membranding lembaga kita, reputasi lembaga kita naik bagus, tetapi kita sebagai pribadi, personal branding kita juga seharusnya melekat bahwa kita sebagai individu sosial yang harusnya peduli juga terhadap kegiatan-kegiatan sosial. Nah, mungkin ini sekedar perkembangan saat ini, bahwa kalau zaman dulu ketika saya menjadi humas ya, sekarang ya masih itu memang setiap hari saya harus update nomor rekan-rekan media pers gitu ya, baik yang media mainstream orang gitu ya atau online gitu, tapi yang dulu orang ya yang paling populer, saya harus update gitu ya. Kalau saya di lembaga pendidikan berarti yang ngasuh pendidikan siapa, saya update gitu. Harus tahu redakturnya siapa, pemretnya harus tahu gitu. Nah, cuma perkembangan saat ini, dulu kita sangat sering kita mengklipping berita-berita yang sering diliput dari media koran gitu ya. Tugasnya humas itu pasti salah satunya mengklipping berita-berita koran. Nanti kalau pas raker gitu kita sampaikan ke forum ya. Artinya inilah kerja PR itu mengklip, salah satunya ada liputan-liputan ke institusi kita yang banyak gitu ya. Nah, itu salah satu indikator keberhasilan seorang PR membangun relasi dengan media, dibuat banyak aksi-aksi kegiatan kita secara institusi. Nah, sekarang saya melihat, saya kemarin ada kebetulan lembaga binaan di Sukoharjo gitu. Saya mengundang rekan-rekan media, saya memang sudah lama nggak begitu intens berhubungan dengan media. Kegiatan ini sosial, ya, undang anak-anak yatim gitu. Nah, memang sekarang rekan-rekan media itu memang selain dia mencari berita-berita yang sifatnya memang itu menjadi viral di masyarakat, tapi juga ada titipan-titipan dari redaktur. Nah, artinya kadang bagaimana berita yang ditulis itu bisa menghasilkan tanda kutip cuan. Nah, jadi saya mengundang hampir 10 atau 12 media yang saya dikasih oleh teman-teman redaktur. Nyaris gak ada yang datang. Nah, itu aksi sosial, ya aksi sosial. Ya memang ada yang masih membalas WA dengan oke mas nanti kirim fotonya buat rilis gitu ya. Nah, ya sempat saya buat, saya kirim ya dimuat salah satu media online. Tapi banyak reporter atau media yang mas coba hubungi ke kantor redaksi, nanti ada liputan model kerjasama, ya, model kerjasama. Nah, memang akhirnya saya hubungi redaktur, ya di situ
memang ada liputan yang model kerjasama, artinya kita harus keluar biaya untuk berita kita itu diliput atau tayang di media itu. Oh, padahal saya agak lalu aku kegiatan sosial kok, hanya cuma bagi-bagi ini, meskipun kami ada lembaganya, tapi lembaga ini nggak usah terlalu disebut, nggak apa-apa gitu. Ini yang penting ada anak yatim kita santuni, ada aksi bersama ya, terus ke masyarakat, lebih ke sosial begitu. Ya tetap saja, karena kalau ini dimuat ada nilai kerjasamanya, ada pembiayaannya. Nah ini mungkin saya ingin tanya sebenarnya ke rekan-rekan media, sebenarnya kelayakan berita sosial, berita-berita yang mungkin lebih banyak aksi-aksi sosial itu layak dimuat dan tidak. Itulah yang kadang kita ada bicara redaksi yang seperti apa. Karena tadi yang kita sentuh sebenarnya adalah rasa kemanusiaan dari para rekan-rekan media. Karena bagaimana aksi-aksi sosial yang kita buat itu bisa terpublikasi dengan baik. Maka di era media sosial yang luar biasa masif seperti ini, mau tidak mau, ya institusi kita, instansi kita itu memang ya harus memiliki media publikasi yang sama dengan media mainstream atau media massa. Nah, artinya memang akhirnya kembali kepada tugas PR yang utama, bagaimana bisa membuat konten-konten positif, narasi-narasi positif, ya, untuk lembaga kita tentang aksi-aksi sosial, termasuk PMI yang begitu rajin. Saya lihat kemarin lihat websitenya juga sangat cukup update gitu ya. Ada tadi stok darah langsung yang itu live, bisa kita lihat setiap detiknya stok darah. Nah mau tidak mau memang kita harus bisa menggunakan seluruh media-media termasuk media sosial untuk bisa mempublikasikan, mensosialisasikan kegiatan kita ke masyarakat. Jadi kita kayaknya nggak bisa tergantung dengan media massa, nggak tergantung dengan media mainstream. Apalagi sekarang kayak cetak sudah sangat berkurang. Coba yang di sosial yang masih bertahan, orang cetak itu tinggal berapa gitu. Dan mungkin poplahnya yang mencapai 10 ribuan, nggak tahu, mungkin bawah 3 ribu atau bawah 1.000 bahkan. Hanya pantas-pantasnya ada koran gitu. Tapi lebih banyak dikembangkan ke media online. Bahkan yang online pun juga tadi saya cerita ada tarif, ada biayanya. Ya, padahal ini aksi sosial. Nah ini sebenarnya menarik didiskusikan. Artinya apa? Bahwa kebijakan dari media massa gitu ya, itu seperti apa ketika kita mengundang, ya, kita mengundang mereka dalam kegiatan kita yang itu sifatnya sosial, pendidikan, kemanusiaan gitu. Karena memang pers itu kadang melihat lembaganya siapa, oh lembaganya besar, pasti punya budget promosi yang besar juga, maka ada kerjasama seperti itu. Nah ternyata ketika saya curhat kepada beberapa banyak ya PR di beberapa lembaga, ternyata sama. Kalau undang wartawan sekarang susah untuk meliput kegiatan-kegiatan kita, harus ada harga kerjasamanya tadi, biaya kerjasama di situ. Ya, kalau dulu sangat gampang ya, begitu saya share WA, broadcast itu, berbondong-bondong karena kegiatannya menarik. Misalnya kegiatan-kegiatan pas hari nasional gitu, karena mereka butuh berita untuk jadi headline. Tapi sekarang itu juga sudah menarik lagi. Misalkan hari misalkan hari ya itu kadang wartawan juga nggak menarik lagi didatangi gitu ya. Nah, coba saya ingin tahu dari ini banyak dari pers ya, dari Solo Pos ada nggak di sini yang hadir? Yang media mainstream, Solo Pos, Suara Merdeka, online. Coba saya ingin ya, jadi Bapak Ibu hadir di sini rekan-rekan media kan mewakili dari instansi, mewakili dari redaktur, tapi juga punya nilai visi kemanusiaan. Ketika meliput indikator berita itu memiliki nilai sosial, nilai kemanusiaan, itu seperti apa yang memang layak dimuat. Ini curhat dari para pihak. Coba dari para pihak merasakan nggak? Sekarang udah wartawan susah. Coba dari para pihak ada nggak? Coba saya pengen